Nah, bukan cuman karena gayanya yang dokumenter ya, Lur ya. Jadi horornya itu terasa natural, tapi juga Bapak Montiwa ini membuat teror horornya itu dari yang deket-deket aja nih sama kehidupan kita. Terus pakai elemen-elemen budaya Jawa, Lur. Siapa sih yang nggak merinding kalau ada Jawa-Jawanya, ya nggak sih? Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Di review film kali ini, Nyong bakalan membahas film horor Indonesia yang sempat legend pada masanya. Judulnya adalah Keramat yang dirilis pada tanggal 3 September 2009. Wow, sudah lama sekali ya. Film ini berdurasi 82 menit dan disutradarai oleh Monty Tiwa dan Evander Teja Sukmana. Diproduksi oleh Karisma Star Vision Plus, Indie Picture, Moviesta Pictures, dan Wong Cilik. Lur, kenapa sih film ini legend pada masanya? Karena pada saat itu film-film horor Indonesia tuh kebanyakan pada menjual aurat. You know lah ya. Nah, ketika film Keramat ini dirilis, ini semacam memberikan nuansa baru yang segar, Lur. Karena filmnya itu benar-benar horornya itu ya serem gitu. Ceritanya tentang apa sih film ini, Nafa? Nah, jadi film Keramat ini bercerita tentang sekelompok kru film yang berjudul Menari di Atas Angin, yang mereka ini bakalan pergi ke Bantul, Yogyakarta untuk melakukan proses praproduksi. Nah, mereka ini adalah sang sutradara filmnya yaitu Mia, kemudian ada manajer produksinya namanya Dimas, kemudian ada asisten sutradaranya yaitu Sada, dan dua aktor di film Menari di Atas Angin ini namanya Migi dan Dias. Ada juga dari tim behind the scene atau di balik layar yaitu Poppy dan kameramennya yaitu Cungkring. Nah, ketika mereka baru sampai di Yogyakarta, Lur, belum apa-apa, ini si Migi aktornya ya, dia tuh tiba-tiba sakit, Lur. Nah, kemudian di penginapan ketika Migi ini rencananya mau dipulangkan ke Jakarta gitu. Tapi ketika mau diangkat badannya nih, mau dibawa ke mobil, Migi itu nggak bisa diangkat. Gerakin itu nggak bisa karena itu badannya berat banget tiba-tiba, Lur. Diangkat sama beberapa orang laki-laki itu tetap nggak bisa. Wah, nggak beres ini kan, berarti kan puncaknya ya, Lur, ya, ketika ternyata si Migi ini dirasuki sama seorang leluhur sampai kemudian Migi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya mereka pun meminta bantuan Mbah Dukun, dan ternyata kata Mbah Dukun, Migi ini dibawa ke dunia lain, Lur. Terus sama Mbah Dukun mereka dibawa ke salah satu pantai di Yogyakarta, di mana di sana adalah gerbang menuju dunia lain untuk mereka menyelamatkan Migi. Kira-kira nih mereka bisa nggak ya menyelamatkan temannya? Dan apakah mereka bisa selamat dari dunia lain itu? Nonton aja filmnya ya, karena ini bakalan seru banget nih, Lur. Ya, seperti biasa, yang belum pernah menonton dan tidak suka spoiler boleh dicukupkan sampai sini aja ya, Lur ya. Tapi kalau buat kalian yang sudah menonton filmnya, ayo kita bahas beberapa poin yang ada di film Keramat ini. Kenapa film ini tuh begitu legend pada masanya ya, dan bahkan ketika ditonton berulang-ulang itu merindingnya masih berasa, Lur. Yuk, nggak usah berlama-lama, langsung aja check it out. Nah, film ini tuh menggunakan pengambilan gambar berkonsep found footage atau mockumentary dari sudut pandang kamera yang dibawa Cungkring, salah satu tim behind the scene mereka. Karena konsepnya mockumentary, Lur, jadi tuh suasananya itu betul-betul real ya, Lur. Berasa seolah kita yang nonton itu ikut masuk ke dalam filmnya. Terus juga karena momen-momen yang direkam sama si Cungkring ini terlihat apa adanya, natural aja gitu. Ya, sebagaimana kru film yang selalu merekam apapun situasi dan kondisinya. Kalau kata Poppy ya di film itu, mereka konsep behind the scene-nya adalah kamera posesif, alias kameranya itu ngintil terus. Nah, ada nih, Lur, satu adegan di mana Nyong suka banget cara pengambilan gambarnya. Jadi itu mereka mau ke dunia lain di mana mereka ini lagi di pantai Parangtritis gitu kan. Nah, mereka ini jalan nih satu rombongan gitu kan sama Mbah Dukunnya. Mereka jalan di tepian pantai. Nah, kemudian Cungkring ini merekam ke bagian belakang, ke belakangnya dia. Itu kan ada beberapa orang di belakangnya. Pas direkam di bagian belakang, loh, tiba-tiba orang itu pada hilang.
Kemudian pas dia ngerekam lagi ke bagian depan, itu orangnya juga hilang, tinggal si Sambah Dukun aja. Wah, Cungkring panik dong, Pak, pada kemana nih Pak, pada kemana gitu kan. Terus tiba-tiba di situ kamera itu menghadap ke atas, terus ya udah bruk gitu. Kamera itu nge-shot rumput gitu, rerumputan. Udah deh, itu mereka udah masuk ke dunia lain. Nah, transisi antara mereka memasuki gerbangnya itu loh yang wah itu keren sih, nggak yang gimana-gimana gitu, jadi kayak natural aja gitu, langsung set indah gitu. Mudeng kan maksudnya? Buat penonton yang nggak terlalu suka modelan film dokumenter kayak gini tuh bakalan ngerasa pusing sih ketika nontonnya. Karena ada banyak adegan yang shaky banget lor. Terutama ketika mereka ini udah masuk ke dunia lain. Wah, di situ kan banyak banget lari-larinya ya, otomatis goyang banget tuh. Tapi ya masuk akal juga sih lor. Cungkring ini kan nggak yang mikirin waduh gimana nih nanti hasil videonya gitu kan, enggak. Dia cuma mikirin lari aja pokoknya gimana caranya lolos dan selamat dari teror-teror di dunia lain itu, ya nggak sih? Nah itulah karena film ini menggunakan satu sudut pandang kamera aja yang dibawa si Cungkring ini, makanya itu ada beberapa alur cerita yang terlihatnya itu kepotong-kepotong gitu, kesekip gitu. Detail-detailnya itu jadi terbatas gitu lur. Makanya memunculkan beberapa pertanyaan nih lur, gara-gara si plot hole itu. Contohnya ketika di adegan dimana mobil yang dinaiki Migi, Poppy, Dias, dan tentu saja Cungkring gitu ya kameramennya, itu nyasar lur. Ceritanya tuh mereka habis balik dari Candi Borobudur ya. Nah mereka nyasar, sekitaran itu gelap gitu, nggak ada kendaraan yang lewat sama sekali. Nah tiba-tiba dari depan itu ada cahaya warna oranye bulat gitu kan. Dikiranya itu lampu mobil gitu kan, mau nanya jalan mereka. Di klakson lah, tiba-tiba cahayanya itu nyebar jadi banyak. Tiba-tiba api lur. Nah panik dong mereka kan, mundurin mobil tuh langsung, Pak ayo cepetan Pak gitu kata mereka ke bapak sopirnya ya. Tapi abis itu udah lanjut ke adegan lain kayak gitu. Nah disitulah Nyong jadi bertanya-tanya gitu kan, ini mereka cara lolosnya gimana? Apakah apinya itu ngejar atau enggak? Nah, api itu sebenarnya apa? Api beneran kah? Dari obor kah? Atau hantu gitu kan? Ada beberapa pertanyaan yang nggak kejawab dari situ. Terus juga ngomongin soal plot hole ya di film ini, ada nih lur yang bertanya-tanya juga soal leluhur yang memasuki tubuhnya si Migi gitu kan. Bahkan dia tuh sampai nyulik Migi ke bawah ke dunia lain gitu. Namanya itu leluhurnya Nyi Pramodawardhani gitu. Kalau kata Nyi Pramodawardhaninya, Migi itu adalah salah satu keturunannya, masih ada darahnya beliau di dalam tubuhnya Migi gitu kan. Jadi dia tuh mau menyelamatkan dia dari manusia-manusia yang jahat gitu. Terus di situ juga Nyi Pramodawardhani itu bilang manusia itu sudah jahat, alam yang bakalan membalas gitu. Pakai bahasa Jawa tapi kan. Tapi anehnya di sini tuh siapa yang jahat? Merujuk manusia secara umum, secara universal kah, atau manusia tertentu aja nih secara khusus gitu? Kalau misalkan merujuk ke manusia secara khusus, kesalahan apa nih yang para kru film ini perbuat sehingga mereka mengalami itu semua, mengalami kejadian-kejadian horor itu semua di film ini? Lagi-lagi pesan soal alam itu muncul lur ketika mereka sudah masuk ke dunia lain. Itu ada adegan di mana dalang goib gitu. Nah katanya itu, kata si dalangnya ini, alam itu harus dijaga, kalau enggak kita bakalan kena masalah gitu kan. Terus kemudian nanti di akhir, di ujung film itu, ketika ada beberapa tokoh nih yang selamat, ada Migi, ada Poppy sama siapa namanya, Sada, itu kan selamat tiga-tiganya. Yang lain tuh pada mati, pada hilang. Sampai nanti di akhir itu bakalan ada potongan koran tentang gempa Bantul tahun 2006 gitu kan. Nah di situ di korannya itu di judulnya bahwa bencana alam ini bukan bencana alam biasa, ini adalah kerusakan alam akibat ulah manusia yang sudah jahat. Oke ya, dari situ kita semakin bikin merasa oh filmnya ini jangan-jangan betul-betul nyata gitu, betul-betul real gitu kan. Karena gempa Bantul tahun 2006 itu kan betul-betul terjadi di dunia nyata ya kan. Tapi relevansinya sama para kru film Si Menari di Atas Angin ini tuh apa gitu kan. Kayaknya mereka itu selama di film ini mereka nggak ada tanda-tanda merusak alam atau yang aneh-aneh itu, enggak lur. Poin soal kita disuruh menjaga alam dan segala macam itu kurang dieksplor sehingga memunculkan banyak plot hole yang tidak terjawab di film ini. Jadi itu pesan moralnya tuh kurang kena juga gitu loh rasanya.
Nah, bukan cuman karena gayanya yang dokumenter ya Lur ya. Jadi horornya itu terasa natural, tapi juga Bapak Montitiwa ini membuat teror horornya itu dari yang deket-deket aja nih sama kehidupan kita. Terus pakai elemen-elemen budaya Jawa, Lur. Siapa sih yang nggak merinding kalau ada Jawa-Jawanya, ya nggak sih? Terus juga di film ini jump scare-nya itu dibangunnya nggak pakai aba-aba. Kayak yaudah tiba-tiba aja, nggak usah pakai lama ada jump scare gitu. Contohnya ketika dimana mereka baru aja sampai di penginapan di Yogyakarta itu, Lur. Nah, tiba-tiba itu malam-malam ada suara tangisan. Nah, kan dicek tuh kan sama Cungkring sama Sada, dicek keluar, tiba-tiba di situ ada gamelan bunyi. Di penginapan itu kan ada gamelannya ya. Deng 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 deng. Wah, itu enggak ada aba-abanya. Tapi kita kaget gitu di situ. Terus akhirnya mereka balik lagi kan keluar buat ngecek sih suara tangisan itu. Nah, tiba-tiba itu ada cewek baju merah jalan cepet banget. Nah, itu di situ ya. Kiranya tuh nggak kaget yang gimana gitu, tapi kayak rasanya tuh gitu. Jantung itu tiba-tiba kayak mau copot gitu, lemes kakinya. Ngerti kan tipe-tipe ketakutan yang kayak gitu? Horornya itu makin naik ketika mereka sudah memasuki ke dunia lain, Lur. Di situ yang paling yang suka ada ketika ada pertunjukan wayang nih, Lur ya. Dari luar itu wayangnya gerak-gerak. Ada suara dalamnya juga. Itu yang bilang alam itu harus dijaga, kalau enggak kita bakal kena masalah gitu. Tapi pas si Pupi itu ngelihat ke bagian belakang layarnya, ternyata itu nggak ada apa-apa, Lur. Wayangnya juga diem aja, nggak ada dalamnya sama sekali. Wah, itu sih merinding banget. Di tengah hutan, gila gak tuh? Terus ada juga nih adegan di mana ada beberapa orang itu pakai baju, terus pucet. Mereka ini bawa keranda, isinya tuh mayat salah satu dari mereka, Mas Dimas atau Dias gitu kalau nggak salah ya. Terus mereka ini bawa keranda sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangin di tengah hutan, terus kalian ngeliat adegan itu, siapa yang nggak tegang, yang nggak ketakutan? Wah, gila sih di situ. Terus ada pocong, guys. Itu Nyong dulu mikirnya itu pocong beneran, Lur. Sampai ketika Nyong semakin tua ya, Nyong ngerti ternyata pocong asli itu harusnya terbang, bukan loncat gitu. Nah, pokoknya itu semua tuh horor-horornya, jump scare-nya dikemasnya itu begitu baik, begitu epic dan efektif gitu. Jadi atmosfer kengeriannya itu berasa banget sampai ke kita. Ditambah ya sama acting dari si pemain film Keramat ini tuh sangat-sangat maksimal, sangat-sangat natural. Nah, ini juga nih, Lur, yang jadi poin menariknya di film Keramat ini, karena pemain-pemain di film ini tuh bukan dari kalangan aktor yang udah terkenal gitu. Pas Nyong nonton dulu, mereka mukanya tuh asing semua gitu. Dan ternyata emang benar mereka ini bukan yang dari kalangan aktor-aktor yang udah terkenal pada zaman itu ya. Apalagi pada saat di film Keramat ini mereka ini menggunakan nama tokohnya itu ya nama asli dari pemainnya. Kayak misalkan tokoh Poppy itu ya memang si aktornya si pemain film itu namanya juga Poppy gitu kan. Kayak gitu pokoknya. Ditambah mereka itu nggak pakai makeup khusus, Lur. Nah, di situ jadi makin kayak bukan settingan kan film ini. Tapi meskipun mereka bukan dari aktor-aktor yang terkenal pada saat itu ya, acting mereka ini bagus lah, Lur. Dari segi ekspresi wajah, gestur tubuh, pelafalan dialog, semua aspek keaktorannya itu sangat mengalir, Lur. Terus dengar-dengar mereka kan juga bikinnya ini nggak pakai skrip ya. Tapi tetap aja nggak sih kalau misalkan penguasaan panggung mereka itu kurang, ketika improve segala sesuatunya itu kan bakalan aneh kan. Tapi mereka ini bagus, Lur. Bahkan mereka juga menyelipkan sedikit bumbu-bumbu komedi yang mana porsinya itu juga pas. Nggak bikin cringe, nggak bikin kayak, ih apaan sih? Itu enggak. Contohnya ya, pas mereka ini mau ke Parangtritis kan ceritanya. Nah, sama Mbah Dukun lah. Mbah Dukunnya itu dia pakai baju putih, terus rambutnya kan gondrong, panjang, tapi ubanan gitu warna putih. Jenggot sama kumisnya juga putih, panjang gitu. Nah, dinyanyiin lah itu sama dia sama Cungkring dari dalam mobil. Mbah Dukunnya itu naik motor di samping mobil itu kan. Ngerekam ke arah Mbah Dukun, terus sama dia sama Cungkring tuh nyanyi, ada Mbah Dukun naik motor bebek. Wah, itu di part itu selalu bikin Nyong nyengir, Lur, karena memang betul-betul natural aja, kayak nggak dibuat-buat gitu mereka ngelafaknya. Tepuk tangan banget deh buat semua pemain film Keramat. Mereka ini maksimal banget aktingnya, tapi tetap ada porsinya.
Nah, begitulah Lur kurang lebihnya review film Keramat menurut Nyong. Kalau dari segi cerita, Nyong pengen rating 7,5 dari 10. Tapi kalau dari keseluruhan ya, dari aktorannya, dari kehororannya, jumpscare-nya segala macam, 8 dari 10. Kembali lagi ya Lur ya, bagus menurut Nyong belum tentu bagus menurut sedulur, dan begitu juga sebaliknya. Pokoknya kalian nonton aja deh, minimal ini nonton sekali seumur hidup, serius. Oke deh, segitu saja video kali ini. Kalau kalian juga ada request film yang mau tak review, boleh banget komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalau ada video-video baru dari kita, kalian bisa langsung nonton gak pakai lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!